pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya Pak Ujang di acara Pandritol, Pandrita Tol. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. Nah, untuk membahas hal ini, teman-teman sekalian, di sini sudah ada bersama saya Kak Nunu. Assalamualaikum Kak Nunu. Waalaikumsalam. Iya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sih, saya senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan Nuanua Pandrita setelah sebelumnya hanya mendengar dari orang dan lewat Instagram, dan akhirnya ketemu langsung relawan itu cukup menyenangkan lah. Bagus. Jadi di hari ini Sobat Pandrita, insya Allah kita sudah mendatangkan tamu Pandrita ya Kak Nunu. Untuk kenal lebih jauh, mungkin saya langsung persilahkan saja ya Kak Nunu mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh. Oke, terima kasih ya sudah diundang hari ini. Saya Nunu, sebenarnya nama lengkapnya Nurul Marwa Asrul, tapi orang lebih kenal Nunu. Dan saya sudah sejak 2012, aduh hitungannya berapa tahun itu ya, 8 tahun ya, berarti bergerak di komunitas sosial, di pendidikan. Mulai dari pendidikan di marginal kota, di pedalaman gunung, sampai di kepulauan, lewat beberapa komunitasnya. Tapi sebenarnya background akademikku bukan penggerak komunitas. Backgroundku itu saya bekerja sebagai dosen biomedik di UIN Alauddin Makassar. Gitu. Semoga ada mahasiswaku yang ikut kegiatan kerelawanan ini supaya benar-benar bisa menimbulkan empati yang lebih ke sosial. 2017 saya menginisiasi program namanya Floating School. Floating School bersama 3 orang. Salah satunya bukan tiba-tiba sih, karena tidak direncanakan, akhirnya dia menjadi suami. Ini salah satu cara mempertahankan komunitas. Agar komunitas bisa berjalan lebih lama, jadi kita setiap pillow talk-nya membicarakan bagaimana floating school nanti ya. Oke. Jadi kami menginisiasi program floating school di kepulauan. Pulau sekarang sudah ada, binaannya sudah ada 4 di Sulsel dan 1 di Aceh. Jadi kita sudah 2 provinsi. Mungkin itu aja kali ya, sekilas kegiatan sosial dan kegiatan lain-lainnya. Jadi sekedar informasi nih sahabat Pandrita, jadi Kak Nunu ini juga sempat ke Amerika ya Kak ya? Oh iya, alhamdulillah itu salah satu program kepemudaan, kepemimpinan namanya YSEALI Professional Fellowship Program. Di sana tahun 2016 berangkat ke US. Jadi kita di Indonesia ada 6 orang dan bergabung sama 28 peserta dari Asia Tenggara. Lalu saya ditempatkan di Washington DC. Kalau salah satu teman saya yang kebetulan juga dia suami saya, dia ditempatkan di Boston, temanku yang lain tempatkan di mana ya, pokoknya di beragam tempat di negara bagian Amerika. Kami melakukan program belajar tentang isu-isu yang sesuai dengan kegelisahan kami dan pekerjaan kita. Waktu itu saya bidang pendidikan dan ekonomi. Nama program kita Economic Empowerment. Saya bekerja di namanya Lift DOP Movement. DOP itu Defining, Discovering One Passion Effectively, jadi semacam singkatan. Mereka program pendidikan kepada anak-anak remaja di Amerika. Jadi waktu itu saya dapat kerjaan untuk bikin survei berapa sekolah dan apa program sekolahnya, pendidikan di sekolah-sekolahnya. Lalu kita menyesuaikan dengan ketertarikan remaja-remaja di sana untuk dihubungkan para profesional yang ada di Amerika Serikat. Konsep ini kita garap sedemikian rupa dan kami mengaplikasikannya di Floating School. Begitu. Berarti ikut program YSEALI ini setelah sebelum Floating School. Kebetulan juga di antara kita bertiga sama-sama isunya tentang pendidikan dan kepemudaan. Akhirnya kita saling berbagi pandangan terhadap permasalahan, terus saling berbagi pengalaman yang sudah didapatkan dari beberapa tempat. Jadi kami bertiga ini alumni YSEALI semua. Gitu. Yang bertiga ini asalnya dari Sulsel semua. Jadi dari 6 orang se-Indonesia, 3 orang dari Sulsel Kak? Iya, saya juga nggak tahu kenapa waktu itu Sulsel jadi banyak. Padahal kan saya satu kota 1 orang gitu.
Tapi salah satu dari kami ini dia batch sebelumnya. Jadi saya berdua batch tahun selanjutnya. Lalu kami mendiskusikan kalau tiga-tiga ini sama-sama di kepemudaan dan pendidikan. Jadi kita melihat apa yang bisa kita duplikasikan sesuai dengan lokalitas kita. Gitu. Saya mungkin biar lebih runut nih Kak, siap. untuk sahabat-sahabat Pandrita ya. Saya tertarik membahas dari awal nih Kak. Kan Kak Nunu ini backgroundnya di biomedik gitu kan? Iya, biomedik. S1-nya tuh Kak ya? Saya S1 biologi, S2 biomedik. Lebih ke fisiologi tubuh manusia. Lalu setelah itu akhirnya memutuskan terjun di dunia volunteer, gitu kan? relawan. Iya. Dan di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Kan akhirnya apa maksudnya yang melatar belakangi Pak? Melatar belakangi sampai kemudian terjun di dunia pendidikan padahal backgroundnya kan nggak di pendidikan. Bukan pendidikan, benar juga. Awalnya saya bingung juga kenapa saya bisa berada di jalur kerelawanan dan benar-benar terjun di kegiatan komunitas gerakan-gerakan grassroots ya. Setelah saya runut, jadi suatu ketika saya bertemu seorang teman ini menuliskan buku yang judulnya bukunya Membangun Kesadaran Kritis kalau nggak salah. Gitu. Yang nulis adalah Nur Hadi Simorong. Jadi Kak Dandi. Waktu itu saya cuma berpapasan dengan dia dan bercerita tentang gerakan yang kita lakukan. Terus secara somehow kita akhirnya menemukan lingkaran-lingkaran yang saling bersinggungan nama-nama orang. Dan ternyata percakapan itu membawa saya ke tahun 2007. 2007 itu saya kelas 2 SMA. Gitu. Saya mengikuti program namanya Youth Camp. Waktu itu saya sekolah di Parepare. Jadi saya juga agak bingung sih. Jadi saya besar di luar negeri sampai SMP, SMA kelas 1 saya pindah ke Parepare. Oh gitu. Gitu. Jadi saya kelas dari lahir. Asalnya dari mana Kak? Di Saudi Arabia. Di sana. Orang tua di sana. Nah, di sana pendidikan yang saya temui sangat berbeda dengan di Parepare. 2007 ketika saya 2005 itu di Arab Saudi, pelajaran yang sudah saya dapatkan adalah tentang komputer misalnya. Kita sudah belajar tentang merakit komputer, kita sudah membongkar pasang CPU dan sebagainya. Wow. Itu kelas 3 SMP. Terus tiba-tiba ke Parepare. Ke Parepare waktu itu ke sekolah dan saya sebagai angkatan pertama di sekolah itu. Oh gitu. Sekolah SMA Negeri 5 Bulan Parepare. Jadi benar-benar terjebak lah. Angkatan pertama memang bagus ceritanya, harapannya. Sekolah ini nanti akan jadi sekolah terbaik. Sekolah ini nanti akan jadi sekolah yang akan banyak prestasinya. Nanti penuh labnya, bla bla bla. Tapi itu masih nanti. Kami angkatan pertama. Jadi ketika masuk sekolah itu dalam keadaan kosong dan saya sangat kaget karena beberapa teman saya masih tidak mengetahui yang namanya flash disk. Gitu. Jadi sangat timpang. Jadi di Arab Saudi, kelas 1 SMA saya sudah belajar bikin website, kelas 2 kita sudah belajar bikin video, kelas 3 SMP kita sudah belajar merakit komputer. Nyampe di Indonesia, kita belajar tentang Microsoft Word. Jadi saya sangat sangat kaget, di situ saya sudah shock duluan. 2007 itu saya ikut program Youth Camp. Saya tidak pernah ke desa, jadi waktu itu saya cuma melihat desa dari buku tulis di sekolahan. Di gambar-gambar dan sebagainya. Jadi sampai di Indonesia saya senang sekali ada warna hijau dan sebagainya. Nah, sampai itu saya ikut program peneliti siswa kalau tidak salah. Di situ saya di Youth Camp tadi itu Kak, dia programnya kayak gimana? Nah, Youth Camp itu ada fasilitator yang akan mendampingi anak-anak SMA. Waktu itu pesertanya SMA se-Sulawesi Selatan. Nah, kami diarahkan untuk melihat sekitar, melihat desa dan melihat apa yang membuat kalian gelisah. Gitu. Jadi sudah membangun bagaimana daya kritis kita. Waktu itu saya kaget karena pendidikan di sana dalam satu gedung cuma 2 kelas. Tidak pernah ada bayangan saya sekolah punya gedung cuma 2 kelas untuk 6 kelas. Gitu. Jadi satu kelas ada satu ruangan 4 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Gitu. Jadi saya gelisah, kenapa ini pendidikan seperti ini? Ternyata ada sekolah seperti ini. Itu di Parepare? Bukan, itu waktu itu kita penelitiannya di Jeneponto kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi SMA itu ikut.
Semakin kesini akhirnya saya mulai menyadari ternyata ada ketimpangan pendidikan. Lulus kuliah saya mulai menyadari ternyata pendidikan kita sangat berbeda. Sampai akhirnya mencoba ikut di beragam komunitas, mengikuti beragam pendidikan baik di rural, pinggiran kota Makassar, pedalaman pegunungan, sampai kita bikin voting school di kepulauan. Akhirnya kita melihat memang sangat timpang dan sangat klasik tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kita gitu, dan complicated. Oke, sip. Jadi balik lagi nih Kak. Jadi apa yang akhirnya kemudian buat jatuh cinta nih sama pendidikan dari medik, dari biomedik ke pendidikan? Iya, itu karena kita berarti sebenarnya pendidikan itu kunci orang teredukasi dengan baik sehingga dia paham apa yang akan dia lakukan untuk dirinya dan untuk sekitarnya gitu. Kemarin kita konsep pendidikan yang saat ini kan sebenarnya masih banyak yang perlu di apa ya, tidak sesuai dengan harapan. Kenapa masih banyak ketimpangan? Kenapa masih banyak perbedaan tidak meratanya pendidikan? Itu semua yang setelah lihat di lapangan, misalnya anak kelas usia SMP tidak bisa membaca, gitu. Ya. Itu akhirnya ditemui. Iya, betul. Atau anak-anak sekolahan yang menantikan gurunya, gitu. Jadi ternyata beberapa sekolah yang berada di pedalaman, mereka datang sekolah dan gurunya terbatas. Seperti itu. Ketika pendidikan saja mereka tidak mampu memenuhi kependidikan itu, bagaimana mereka masuk ke dunia-dunia selanjutnya, fase-fase kehidupan selanjutnya, bekerja misalnya, atau membangun daerahnya sendiri. Di mana lagi kamu bisa makan ayam yang super nikmat, bikin kenyang, dan pas di kantong relawan, kalau bukan di Chicken Mellow. Karena enak tidak harus mahal. Jadi kalau pandangan Kak Nunu terkait pendidikan yang ideal di Indonesia itu seperti apa sih Kak? Melihat apalagi Kak Nunu kan punya pengalaman pertukaran pemuda dengan mengikuti program sampai ke Amerika Serikat, kemudian ternyata asalnya juga dari luar ya, tidak dari Indonesia, dan kemudian melihat ketimpangan yang terjadi. Menurut Kak Nunu, pendidikan yang ideal di Indonesia itu harusnya sebagaimana sih Kak? Sebenarnya sih menurutku pendidikan itu yang salah satu kekurangannya mungkin karena di Indonesia itu sama rata. Jadi sama rata yang ada di kota, di desa, terus target pendidikannya sama, sistemnya sama, tapi perlakuannya beda gitu. Maksudnya setiap desa ini kan, setiap pedalaman, setiap kepulauan, kota itu beda-beda kondisinya. Betul. Gitu. Yeah. Di pulau misalnya, ada satu sekolah yang gurunya cuma 2. Ini SMA, gurunya cuma 2. Dua-duanya honorer. Jadi dua-dua ini semacam tenaga kesehatan yang shift-shiftan. Jadi minggu ini guru A, minggu depan guru B. Mereka akan bergantian datang. Dan satu guru mengajar semua mata pelajaran, semua kelas. Jadi saya kurang tahu bagaimana caranya mengajar gitu. Dia shift-shiftan, itu artinya kalau tidak ada konektivitas antara guru yang satu dengan guru yang lain akan gurunya sudah tidak maksimal informasi yang diserap sama siswa, keterbatasan gurunya juga gitu. Atau di pedalaman kayak di Wanua kan yang tadi ada ruangan, ada sekolah, ada siswa, gurunya nggak ada. Betul, ada siswa, jumlahnya banyak lagi 90-an, kemudian ruang kelasnya cuma 2, gurunya nggak ada. Sebenarnya nggak salah, bukan salah gurunya juga sih. Sebenarnya mestinya gurunya itu mungkin ya dari orang lokal gitu kan, rata-rata gurunya itu dari luar, jadi mereka untuk nyampe ke pedalaman tuh susah. Bayangkan kalau misalnya ke pulau, untuk ke pulau mesti pelayaran cuma 1 kali 1 hari. Lalu jaraknya 3 jam, seperti itu. Jadi kan ada lack of transportation, jadi sulit menjangkau areanya. Meskipun gedung ada, siswa ada, gitu. Jadi informasi nggak nyampe. Apa dampaknya? Karena tidak merata ini, kan sistem sama. Mereka harus ikuti ujian yang sama.
mereka harus bersaing dengan orang yang cara bersaing yang sama, padahal kondisi lingkungannya berbeda. beda. Gitu kan, Kak, ya? Iya. Jadi misalnya kepercayaan diri tingkat anak-anak, banyak yang saya temui, adik-adik yang saya temui di sana berbicara dengan orang baru saja gemetar seluruh tubuh. Gitu. Bagaimana mau mendaftar pekerjaan misalnya, atau bagaimana mereka mau menyuarakan kebenaran kalau mereka merasa minder karena mereka tidak mampu seperti itu. Akibatnya ya banyak sekali sih akibat lainnya. Karena anak-anak ini melihat kota adalah suatu kemewahan, mereka semua bercita-cita bekerja di kota. Mereka pergi ke kota, hilanglah generasi mudanya di pedalaman. Berarti kita harus mengedepankan pendidikan berkearifan lokal mungkin. Benar. Jadi kita harus kontekstual. Jadi salah satu yang kami lakukan di floating school, kita melakukan pendidikan kontekstual. Jadi kita membangun rasa daya nalar berpikir mereka, daya berpikir kritis sama kepercayaan diri mereka untuk mempelajari di daerahnya sendiri. Floating school, kita sistemnya ada fasilitator. Fasilitator ini sebagai guru, tapi kami menyebutnya fasilitator. Karena fasilitator hanya memfasilitasi mereka mendapatkan ilmu. Kelas yang kami adakan kelas kreatif. Ada fotografi, menggambar, menulis, prakarya, musik. Iya. Itu menjadi sesuatu yang unik sih menurut saya gitu, Kak, ya. Itu inisiatifnya itu dari mana sih sebenarnya, Pak? Nah, kelas ini sebelumnya kita survei dulu ke mereka. Kita tanya, kalau ada kesempatan kamu bisa belajar, kamu mau belajar apa? Saya bilang ada yang bilang saya belajar matematika bla 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 bla. Oke, kita mau belajar yang kreatif, yang menyenangkan. Mau belajar apa? Mau belajar menggambar, mau belajar ini gitu. Akhirnya kita ceritakan beberapa skill ini. Tapi skill ini sebagai media. Gitu. Bukan tujuannya bukan menjadi ahli menulis atau ahli menggambar, tapi menjadi media supaya mereka mau. Oh ya, program floating school kan setiap 6 bulan programnya ada pameran. Nah, karya-karya mereka kita pamerkan untuk dibaca sama khalayak luas. Berarti floating school ini nggak terbatas ya, Kak? Terbatas maksud saya terkait pelajaran yang mau apa atau gimana sebenarnya, Kak? Jadi mereka akan memilih satu kelas yang mereka ikuti selama 6 bulan. Ada berapa kelas di floating school? Sampai saat ini tergantung pulau. Jadi kalau pulaunya mereka mau 8 kelas ya 8 kelas. Kalau mau cuma 4 kelas ya 4 kelas. Gitu, tergantung minatnya anak-anak. Jadi di sini juga sebagai relawan, bukan kita sebagai hero yang datang ke pulau. Ya, betul. Bukan membantu, hei kamu harus pintar, nanti kau belajar sama kita kau akan pintar gitu. Atau bilang, kakak datang nih supaya kamu akan bisa mencapai cita-citamu bla bla bla. Jadi kita semacam penyelamat mereka, tapi tidak, kita cuma menjadi teman mereka. Selama menjadi relawan, ini yang sering kami tekankan sama teman-teman relawan. Buang asumsi kota, kita datang ke pedalaman. Karena asumsi kota ini yang selalu membuat gap dan membuat anak-anak desa dan anak kepulauan merasa kota ini yang paling keren dibanding desa. Kita justru membuat mereka bangga dengan pulaunya. Jadi program ini kayaknya jadi ukuran yang pas banget ya untuk pendidikan berkearifan lokal ya. Iya. Sekaligus pendidikan kontekstual. Kontekstual. Ya, jadi kayaknya memang pendidikan seperti ini ya yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Sepertinya begitu, karena bayangkan kalau misalnya mereka mengetahui tentang permasalahan lingkungannya sendiri dan mereka menyadari peran mereka untuk bisa berada di pulau itu. Akhirnya mereka akan tetap di pulau ataupun pergi belajar untuk di pulaunya. Salah satu anak kami, jadi ada alumni floating school, kita ajar dia waktu kelas 3 SMP. 3 tahun berikutnya dia daftar kuliah. Dan akhirnya dia lulus di Unhas masuk hukum. Hukum adalah targetnya karena dia selalu merasa hukum tidak berpihak pada nelayan. Ya karena anak orang nelayan tidak paham hukum. Jadi kok tiba-tiba mereka bisa ditangkap, tiba-tiba mereka dipalak misalnya, tiba-tiba teman-teman nelayan ada masalahnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa menangani persoalan seperti itu. Gitu. Ada lagi yang ingin menjadi tenaga kesehatan, entah bidan atau keperawatan.
kemanapun kita pergi, Prolita adalah sajadah traveling kita. Iya. Jadi kalau misalkan menimbang nih Kak, antara skill dengan kemampuan di pendidikan formal, mana yang lebih penting? Sebenarnya tidak ada penting dan tidak pentingnya, karena dua-duanya sebenarnya penting. Tapi kalau cuma sekedar pendidikan formal tapi untuk mendapatkan nilai, itu akan sia-sia. Ya. Saya ingin sedikit memberi gambaran seperti ini Kak. Kami ini kan di Wanua Pandrita kemarin sempat mendampingi salah satu sekolah yang ada di pelosok Kabupaten Maros. Nah, di sana kami sebenarnya sempat bingung apakah kami akan menerapkan pendidikan kontekstual yang kemudian lebih mengarah kepada skillnya anak-anak, atau kita fokus kepada bagaimana mengajari mereka membaca dan berhitung, di mana itu adalah pembelajaran dasar. Walaupun sih memang karena umur mereka di sana lebih banyaknya di usia SD begitu. Nah, ketika misalkan kita mengarahkan fokusnya ke skill, otomatis harapan dari si orang tua yang lebih berpikir ke nilai dan ijazah itu tidak tercover gitu kan. Kalau menurut Kak Nunu itu harusnya bagaimana? Nah, ini sebenarnya bisa diakali, maksudnya bisa dibuat program yang bisa mendapatkan keduanya gitu. Maksudnya gini, memang nilai itu akan penting untuk kebutuhan akademik selanjutnya gitu, tapi kita juga perlu meningkatkan skill mereka. Setidaknya mereka mampu berbicara, mampu percaya diri, atau mengetahui, sadar akan misalnya isu-isu yang terjadi sekitarnya. Kalau anak-anak di bawah SD, setidaknya mereka bisa rasa ingin tahunya bisa ditingkatkan dengan berbagai cara. Misalnya belajar baca. Saya kemarin pernah ada program yang pernah saya lihat. Jadi programnya itu belajar sains atau belajar baca tapi dengan cara yang kreatif. Misalnya kita butuh kelas menggambar. Jadi belajar membaca huruf itu mereka menggambar huruf, atau mereka menggambar, misalnya menggambar pemandangan gunung dan sekolah, dan mereka suruh tuliskan apa yang ada di situ. Iya. Dengan misalnya gunung ya, tuliskan, suruh tulis huruf G, U, N, U. Jadi ada gambarnya dan mereka suruh tulis gitu. Atau belajar menghitung. Buat kelasnya semacam kelas transaksi jual beli gitu. Jadi pakai uang mainan, pakai jual-jual mainan, pembeli dan penjual, seolah-olah pembeli dan penjual, untuk belajar matematika gitu. Jadi mereka mendapatkan esensi makna kebutuhannya. Betul. Gitu. Jadi dapatnya dua hal nih, Dapat Kak, ya? dua hal gitu. Sekaligus belajar membaca menulis, juga meningkatkan menghasilkan mas- sebuah karya ternyata. Jadi ini yang perlu dicari polanya yang perlu dicari. Bagaimana supaya anak-anak tetap belajar membaca menulis, tapi harapannya skillnya tetap terjadi. Kita sekarang fokusnya di butuh pemudanya, butuh pemudinya yang kemudian akan membuat program itu, Kak. Nah, kira-kira untuk pemuda-pemudi Indonesia nih, Kak, apa yang harus dilakukan sih untuk bisa mengarah ke sana? Nah, ini juga volunteer atau relawan. Sebenarnya suatu keberuntungan saat ini. Jadi saya sempat mengikuti perkembangan komunitas Makassar. Jadi belakangan terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi dari 70-an komunitas tahun 2014 sampai 2014, 15, 16, 17 itu sampai 300-an. Terakhir sedengar saya 350 sekian lah. Seperti itu. Itu jumlah komunitas yang ada di Makassar. Jadi itu menunjukkan bahwa pemuda-pemuda orang Makassar ini sebenarnya Sudah melek gitu ya, bagaimana melakukan pemberdayaan. Bagaimana melakukan pemberdayaan. Tapi itu tadi jumlah itu di bidang pendidikan semua, Kak? Enggak ya? Tidak semua pendidikan, beragam jenis. Itu ada lingkungan, ada infonya ini di komunitas Makassar sih. Jadi ini akan terdata ketika kita ada program Pesta Komunitas Makassar. Jadi kita akan update berapa komunitas yang ada saat ini. Sebenarnya yang perlu adalah kita gerakan kita ini punya publikasi yang menarik untuk menarik perhatian dari banyaknya ini komunitas yang ada. Jadi kan kalau mahasiswa atau anak-anak muda itu kan banyak sekali peluang, tapi mereka tidak tahu. Kalau misalnya mereka
tahu tentang kita, mereka akan mau mengikutinya. Mungkin bisa mulai dari mengajak secara personal, atau kalau beberapa teman kami ada sistemnya jebak menjebak, jadi kayak semacam kau ajak temanmu ajak temanmu, teman ajak temanmu gitu deh, kayak akhirnya banyak dan itu jalan. Dan kebermanfaatannya juga akan Iya, loh ini kan ada kebaikan kok gitu. Karena anak-anak muda itu kan seneng hal baru gitu, dan kalau mereka mengikuti kegiatan hal baru itu, kita nggak tahu nih yang mana akan stay dengan kita dan akan memiliki passion atau yang sama dengan kita. Tapi ya kita paparkan terus tentang ini gitu, kita ceritakan terus kegelisahannya kenapa dan sebagainya. Dan relawan-relawan ini perlu diikat gitu, diikat bukan sebagai teman relawan. Apa ini Kak? Di Kanada ini tuh roti baru di Makassar namanya Cinaco Bread. Ada berbagai rasa, ada rasa velvet, terus ada sosis juga. Apa itu yang kita pegang itu? Wah, itu rasa pizza. Saya penasaran dengan satu hal ini Kak. Ini salah satu kebutuhan kami juga sebenarnya, kakak-kakak Pandrita yang membuat kami bingung. Apalagi di tahun kedua ini rencana kami akan menggarap lokasi yang baru, begitu, mendampingi masyarakat di pelosok di lokasi yang baru. Untuk masuk ke lokasi yang baru berdasarkan pengalamannya Kak Nunu, kira-kira apa sih Kak hal-hal yang perlu diperhatikan di awal dan perlu kita lakukan di awal? Yang pertama, menurutku kita harus cek availability kita, kemampuan kita. Apakah kita mampu melakukan program itu di lokasi yang ini? Apakah kita mampu, ya rata-rata tinggal di mana? Tinggal di Makassar, terus lokasinya di luar kota Makassar. Bagaimana cara transportasinya? Kemudian itu dilihat dulu lokasinya. Kemudian kalau bisa kita cari relawan lokal gitu. Jadi pemuda lokal jangan disia-siakan, mereka justru harus dirangkul. Oke, sip. Saya ingin memberikan informasi. Jadi kami waktu pendampingan di Cindako itu di pelosok, pokoknya daerah pegunungan Tompobulu di daerah Maros, sebenarnya itu juga yang kami niatkan lakukan. Cuma permasalahannya ternyata Kak, kami hampir tidak menemukan pemuda atau anak yang bahkan usia SMA sekalipun yang bisa membaca dan menulis untuk bisa mengajar. Jadi kami kewalahannya di situ. Kami merasa sangat perlu untuk menghadirkan sosok guru lokal begitu yang akan membina. Jadi kami tidak harus datang terus begitu. Kami berupaya bagaimana memandirikan desa di sana, dusun di sana. Tetapi ternyata kami belum menemukan sosok yang kemudian bisa dijadikan guru lokal. Jadi akhirnya yang kami lakukan adalah mengirim relawan gitu, secara terus menerus. Oh ya, tadi kan saya sampaikan pertama ya, melihat kemampuan kita. Yang kedua itu diskusikan program kalian dengan orang yang benar-benar sudah sebagai expertise di bidang ini. Misalnya orang yang benar-benar bekerja sebagai pendampingan desa, atau orang yang bekerja sudah lama di sebagai, ya mereka memang profesional gitu, NGO dan sebagainya. Kita diskusikan programnya, apa yang salah, apa yang kira-kira perlu dibenerin. Waktu itu saya ingat sekali, kita sudah fix rencana program, sudah fix fasilitator, sudah selesai meet up pertama dan meet up briefing, meet up pertama dan kedua, sisa terjun ke lapangan. Tapi kami bertemu orang yang kami rasa pantas untuk didiskusikan tentang, dikoreksi tentang program kami. Setelah kami diskusikan, kita ngobrol sampai jam 11, 12 malam kalau nggak salah itu hari. Pulang-pulang itu kita langsung bongkar semuanya. Oke, programnya kita langsung berubah gitu segalanya. Program pertama kita adalah main-main. Jadi kayak pertama datang kan sebenarnya kita sudah ada kelas pertama, kelas 2, kelas 3, bla 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 bla. Tapi ternyata hal itu masih kurang tepat. Karena kalau kita mau buat program di dalamnya, kita mesti live in. Kita harus menjadi mereka. Supaya mereka menjadi teman kita. Apalagi kalau yang sudah usia 20 tahun ke atas, mereka ada gengsi juga mau diajari sama kita. Gitu. Mereka akan merasa minder juga, dan saya butuh apa belajar bahasa gitu kan.
saya sudah nyaman kok misalnya bertani, dapat uang banyak gitu. Terus ngapain saya mau belajar sama anak-anak kota lagi gitu misalnya. Jadi ada perbedaan mindset. Makanya kita perlu main-main. Jadi selama 3 minggu awal yang kita lakukan adalah bermain sama mereka. Tidak ada pembelajaran, tidak ada. Kita cuma mengenali mereka lebih jauh. Oke, menarik sekali pembahasan kita tadi nih Kak ya. Kita Oke. masuk ke segmen Pandritanya nih Kak. Pandrita tanya-tanya. Baik, ada beberapa pertanyaan nih Kak ya. Harus dijawab cepat. Ada 2 pilihan. Oke, ada 2 pilihan. Kak Nunu harus jawab dengan cepat. Pilih yang mana di antara 2 hal. Oke. Oke, siap kita mulai nih Kak ya. Oke, saya kok deg-degan sih. Oh my god. Sip. Pilih coto atau bakso? Coto, Oke, coto. High heels atau wedges? wedges. Oke. Teh atau kopi? Teh, Teh. pakai mint. Sip. Clothing school atau perempuan Makassar? Susah itu. Dua-duanya nggak bisa memilih. Oke, sip. Gak bisa pilih ya. Oke. Kalau yang ini, PNS atau pengusaha? PNS yang berjadi pengusaha. Masalahnya saya udah jadi dosen PNS ini jadi. Saya dosen PNS biomedik tapi dengan pengusaha jualan jadi ya PNS yang pengusaha. Iya, iya. Ini kayaknya banyak yang cari aman ya. Oke, sip. Saudi Arabia atau Indonesia? Indonesia dong. Indonesia di hati. Mantap, Indonesia banget. 45. Oke Kak, relawan solid atau relawan loyal? Solid atau loyal? Solid dan loyal nggak bisa. Pilih salah satunya dong. Loyal sih kayak. Loyal ya. Oke. Project gagal atau suami ngambek? Oh my god. Projectnya mau lanjut, tapi suami ngambek. Project gagal atau suami ngambek? Aduh, ini antara dunia dan akhirat pilihannya. Saya susah. Tapi karena saya istri yang di bawah suami, jadi saya ngikutin suami. Tapi suamiku ini tipikal yang bisa diajak negosiasi lah. Jadi saya proyek gagal lah, karena bisa dikomunikasikan. Wah. Oke, 2 pertanyaan lagi nih Kak. Kalau tadi pilih floating school atau perempuan Makassar, saya mau kasih pilih floating school atau dompet duafa. Floating school, karena floating school juga kerja sama dompet duafa. Oh, Jadi gitu. floating school. Iya. Bener-bener cari aman. Pertanyaan terakhir. Waisili atau Waisiliana? Waisilina dong, anakku itu. Oke, seru sekali bersama dengan Kak Oke. Nunu hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada banyak ilmu nih Kak yang kami dapatkan ya. Sangat seru dan terima kasih sudah hadir bersama kami di Pandrita Talk ya. Dan mungkin ada terakhir mungkin Kak hal-hal yang mau disampaikan, pesanlah mungkin untuk sobat Pandrita semua yang ada di rumah. Oke, kalau terakhir menurutku, saya terima kasih sekali ya sudah diundang dan saya merasa bertemu teman baru, bertemu orang-orang muda yang betul-betul menggerakkan banyak hal tentang kebaikan dan menurutku yang selalu dipahami secara personal kita belajar itu di mana saja dan kita harus selalu yakin kalau setiap dari kita ini orang yang istimewa. Jadi di floating school, anak-anak didikan kita itu kita selalu sampaikan gitu. Kalau semua orang itu istimewa dan semua orang itu bisa berkarya. Jadi kita semua yakin bahwa kita selalu punya potensi gitu. Baik kakaknya, adik-adiknya dan semua orang muda gitu. Sip. Oke, terima kasih banyak Kak Nunu. Jadi, Terima kasih. kita harus yakin kita istimewa ya, dan sahabat Pandrita semua di rumah juga istimewa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan tayangan kita pada kesempatan kali ini di Pandrita Talk. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Nunu. Saya Fauzan Basri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you. Menarik sekali.